Selamat sore, Tech People. Selamat datang di Sapiens Lightning Talk. Nah, ini terima kasih juga buat yang sudah teman-teman yang udah join Sapiens Lightning Talk atau biasa kita sebut XLT. Buat teman-teman yang belum tahu nih, ya jadi ini adalah IG Live, ya dimana kami ini adalah forum atau tempat untuk kita sharing, kita diskusi singkat gitu ya. Jadi mengenai topik-topik teknologi ya. Ini singkat banget, 30 menit ya kurang lebih. Itu pasti kurang lebih selesai lah gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke harnessing HRIS ya, for a better workplace. Nah, kita mau kenalin diri dulu nih gitu ya maksudnya. Hari ini ada saya, Adit, itu dari Human Capital Team. Dan ini ada saya Ira Julianti sebagai Functional Analyst di Sapiens. Nah, hari ini kita akan berbagi dengan teman-teman Tech People gitu maksudnya mengenai bagaimana sih gitu maksudnya bisa mengambil manfaat dari HRIS untuk workplace yang lebih baik lagi gitu. Nah jadi beberapa kalau dari saya sendiri gitu ya, dari saya sendiri sebenarnya kan udah cukup lama ya kalau maksudnya berkecimpung di HR dan kita juga sudah kalau saya sendiri gitu maksudnya sudah beberapa kali gitu maksudnya beberapa kali menggunakan HRIS ya. Somehow sih maksudnya HRIS itu memiliki fungsi yang macam-macam ya, seperti modulnya, feature-nya dan lain-lain. Nah, the thing is yang menjadi persoalan kita gitu maksudnya biasanya itu walaupun sudah ada sistem, kita itu masih tetap ada manualnya gitu maksudnya. At least 50%, mungkin 60% sih biasanya itu kita masih manual. Betul. Nah, gimana sih menurut Ira gitu maksudnya based on experience Ira sebagai implementer gitu ya maksudnya implementer HRIS. Nah, kira-kira tuh HRIS tuh maksudnya yang seperti apa sih gitu ya, fitur yang seperti apa atau standar yang seperti apa yang bisa membantu kita nih gitu maksudnya di HR gitu ya maksudnya untuk supaya meminimalisir ini tadi tuh ya manual gitu capek juga kan ya gitu maksudnya gimana Mbak? Oke, menurut pengalaman saya Pak, jadi memang kebanyakan untuk HRIS itu udah dibuild jadi sebuah produk ya. Artinya di mana yang perusahaan tersebut itu yang mengikuti sistem gitu karena sudah dibuild menjadi sebuah produk. Nah, kecuali kalau memang ada bisnis proses yang unik ataupun yang memang tidak ada di sistem tersebut. Nah, itu maka kita better tuh nge-build sendiri gitu sesuai dengan kebutuhan kita supaya nanti bisa dipakai 100% lah ya untuk operasional di HR gitu. Nah, kemudian juga untuk fitur-fitur ya yang basic atau mungkin yang memang wajib ada di HRIS itu ya yang pasti employee master data itu udah pasti jelas gitu kan. Misalkan kalau untuk perusahaannya yang udah karyawannya ratusan atau mungkin ribuan, nah itu butuh banget. Takutnya misalkan dikhawatirkan misalkan dia mau mencari data employee siapa saja yang joinnya itu ada di bulan Februari misalkan itu kan bisa langsung ditarik. Nah, kemudian juga ada attendance, kemudian business trip, kemudian ada rekrutmen, ada time off atau leave. Nah, itu seperti itu Pak standarnya ya. Oke. So berarti kemudahan dan integrasi berarti ya. Itu sangat penting ya. Ya memang sih kalau kita rasa gitu maksudnya kenapa kita masih manual karena beberapa fungsi itu memang tidak terintegrasi dengan baik gitu ya maksudnya. Oke. Nah, cukup menarik juga kalau kita melihat dari sisi experience kita sebelumnya. Kalau kita bicara Sapiens ya. Nah, experience kita itu yang paling ya bisa dijadi adalah perubahan kita gitu ya. Perubahan kita itu pada saat COVID. Nah, COVID itu maksudnya kan itu kan dituntut kita di mana dipaksa untuk remote working gitu ya, dengan semua konsekuensi pekerjaan, terus juga kemudahan kolaborasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari HRIS sendiri gitu ya, maksudnya kalau
based on experience-nya si Ira sendiri gitu maksudnya. Nah, itu kira-kira gimana sih bukan feature ya, maksudnya kalau sebenarnya untuk membangun HRIS yang memang betul-betul bisa mengakomodir yang memiliki fleksibilitas gitu ya, terus juga kemudahan, terus ya kemudahan udah pasti ya user friendly dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi juga dengan apa ya, si HRIS bisa diandalkan tuh. Nah, kira-kira tuh kita harus lihat dari mana dulu nih, apa aja faktor-faktor yang mungkin bisa dijadiin masukan juga buat teman-teman tech people gitu ya, maksudnya untuk membangun HRIS gitu. Oke, mungkin yang paling mendasar ya Pak, apalagi kalau sekarang kan ada work from home, work from office, atau mungkin juga ada beberapa perusahaan yang emang karyawannya itu kerjanya di site gitu ya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah attendance. Nah, itu jadi attendance itu kan kita juga bisa nanti kita collect datanya, location-nya itu ada di mana saja. Nah, itu juga nanti bisa diterapkan seperti itu. Misalkan kalau dia ada ketika di office, lagi work from office, nah nanti attendance-nya itu location-nya ada di office. Atau misalkan kalau di rumah ya nanti location-nya akan mendata sesuai dengan range yang ada di sekitar rumah. Atau misalkan kalau misalnya dia di site, nah itu juga nanti harus didata dulu site-nya ada di location mana. Ketika employee-nya absensi, itu pun juga nanti akan kedetek location-nya gitu. Paling mendasar itu attendance pasti. Supaya, dan juga real time sih Pak gitu. Kalau untuk attendance ya, mempermudah HR untuk monitoring juga, misalkan hari ini siapa aja yang absennya telat, atau mungkin hari ini juga siapa yang nggak masuk gitu, nggak absen gitu, itu juga bisa. Oke, thank you. Ini dengan statement seperti itu, dengan perjalanan seperti itu, ini menggelitik kita nih, menggelitik saya pribadi gitu, maksudnya untuk ya maksud menggali lebih dalam lagi ya. Nah, kalau seandainya di HRIS maksudnya dengan ada geotagging yang tadi seperti yang sudah disebutkan gitu maksudnya. Nah, somehow kan manajemen itu kan ya karena kita remote ya, maksudnya ya somehow ada beberapa company yang memang itu masih menerapkan hybrid. Nah, hybrid nih gitu maksudnya. Nah, somehow manajemen gitu maksudnya tetap membutuhkan visibility gitu ya. Visibility. Nah, HRIS itu sebenarnya in a way saat ini tuh berkembang sudah sejauh apa sih gitu maksudnya gitu. Kalau untuk hybrid itu sebetulnya udah sangat penting banget juga ya Pak ya untuk diterapinnya HRIS di sebuah perusahaan, apalagi yang hybrid seperti itu gitu ya. Selain tadi attendance, kemudian juga ada misalkan ketika mau pengajuan cuti ya Pak, nah itu nggak perlu juga repot-repot harus ke kantor gitu. Jadi pengajuan cuti, kemudian juga misalkan mau ada business trip, jadi nggak perlu, dan approvalnya itu juga bisa by online pastinya gitu. Ketika employee submit request, nah itu juga nanti kan tinggal dari sisi manajernya akan tinggal approve by online juga gitu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot. Oke, menarik. Nah, kalau dari sisi data sendiri nih, kan sekarang kan trennya cloud gitu ya. Trennya cloud, terus juga ya kalau kita baca di beberapa media dan bahkan knowledge yang berkembang gitu maksudnya. Jadi sekarang itu udah zamannya data driven. Ya kan, data driven yang which is dimana itu bisa dipergunakan sebagai analytical ya, which mean dimana in a corporate itu kan data itu ya sebagai istilahnya sumber dari segala-galanya, pengambilan keputusan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam konteks data driven gitu maksudnya itu bisa dielaborat atau bisa dikembangkan sejauh apa sih itu maksudnya? Oke, kalau untuk dari data driven itu sendiri pasti yang jelas gini ya Pak, misalkan suatu perusahaan yang perusahaannya itu udah berdiri puluhan tahun misal gitu ya, pasti record dari data-data employee, kemudian juga transaksi payroll, kemudian pengajuan cuti, business trip, kemudian juga yang lainnya itu pasti banyak. Nah, dengan adanya HRIS itu data yang sudah yang pasti data itu harus diinputkan dulu ya Pak ke dalam sistem HRIS ini. Nah, nantinya dari data tersebut bisa ditarik ataupun misalkan diambil sebuah keputusan, misalnya employee ataupun beberapa banyak gitu ya, umur ataupun mungkin jenis-jenis bukan jenis ya,
range umur dari employee, ya ada umur, jenis kelamin, betul, gitu agama, ya. kemudian Oke. juga bisa juga ditarik berapa lama employee tersebut sudah bekerja gitu. Oke, kalau begitu saya mencoba mengilustrasikan ya, maksudnya apa yang sudah disampaikan tadi. Berarti seandainya HRIS kita itu sudah meleverage data sampai sejauh itu gitu maksudnya. Berarti for example simpelnya adalah misalnya di HRIS kita ada medical claim model gitu maksudnya. Let's say gitu ya maksudnya. Oh berarti saya bisa ngeliat dong gitu maksudnya. Saya sebagai manajemen gitu maksudnya bisa ngeliat maksudnya selama mungkin 3 bulan atau 4 bulan terakhir medical trendnya itu, medical claim trendnya itu kayak gimana sih gitu maksudnya. Betul. Ya gitu ya. Betul, jadi bisa betul. secara apa namanya high level itu bisa dilihat bahwa oh misalnya klaimnya itu lebih banyak di umur berapa sampai umur berapa gitu ya penggunaannya. Oke. Clear. Oke. Nah, Ra, sebelum ini kita lanjut gitu maksudnya kita mau nyapa dulu. Gitu. Maksudnya kita mau nyapa dulu siapa-siapa aja teman-teman yang udah join nih hari ini. Gitu ya maksudnya. Oke. Nah, sekarang ada berapa totalnya yang join? Wah, ini ada 3.000 orang ini. Oh enggak ya? Oke. Welcome teman-teman Tech People. Ada, banyak banget ya. Seneng banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti pengen berinteraksi dengan kita, pengen nanya-nanya, pengen memberikan komen, ya mungkin bisa komen di bawah ya gitu ya. Jadi nanti kita coba akomodasi yang mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya untuk bisa menanggapin teman-teman sekalian. Oke. Nah, melanjutkan yang tadi gitu ya maksudnya. Dari semua fitur lah yang kita cerita tadi, kita bicarakan tadi. Nah, sebenarnya dalam proses implementasi sebuah sistem HR gitu ya maksudnya. Kuncinya apa? Oke, gitu. Kunci keberhasilan ya gitu kalau bisa dibilang ya. Itu faktor apa aja sih menjadi kunci? Sebetulnya ada 3 sih ya Pak ya. Itu mulai dari proses, kemudian people itu sendiri yang melakukan pastinya, kemudian baru sistem itu sendiri atau HRIS gitu. Dimana kalau misalkan dari sisi proses itu semua requirement bisnis prosesnya itu pasti ada kan suatu perusahaan gitu ya Pak ya, harus dibakukan dulu atau diluruskan dulu gitu ya. Kemudian juga ada people ya Pak. Pasti people itu ya pelaku dari si bisnis proses itu sendiri gitu kan. Nah kemudian dari ada proses tersebut maka diciptakanlah sebuah sistem gitu. Jadi sistem itu ya akan yang adalah output ya dari proses tersebut gitu. Nah kita sudah ada pertanyaan nih Sisira. Ini dari @wicaksono jati gitu. Kalau untuk proses rekrutmen, fitur-fitur apa yang tercanggih? Dan benarkah aplikan tracking sistem itu sekarang screeningnya udah pakai AI? Oke, fitur yang tercanggih ya AI. Bentar. Ini pertanyaan yang menarik. Mungkin kita bisa berbagi sedikit gitu maksudnya. Jadi sekarang itu rekrutmen tracking system itu, applikan tracking system tuh udah bergeraknya udah advance banget. Ya, ini yang saya tahu ya. Ini yang saya tahu bahwa si ATS itu tidak lagi hanya men-tracking the process gitu ya. Tidak hanya men-tracking the process, maksudnya memberikan suggestion terhadap si kandidatnya. Let's say kita memberikan keywords gitu misalnya keywords business analyst gitu maksudnya. Jadi applicant tracking system itu tidak lagi hanya maksudnya ketika kita keyword itu dia menampilkan role orang-orang yang kandidat yang role-nya business analyst. Terus juga tidak hanya tracking sistemnya itu hanya menggeser dari mungkin sourcing, dari hiring, dari interview dan lain-lain. Nah, ini yang sudah berkembang gitu ya bahkan. Nah, bahkan sekarang itu rekrutmen maksudnya fitur dari sisi rekrutmen itu sudah advance banget, bahkan dengan dimulai dari tidak hanya sourcing tadi, tapi juga dari sisi rekrutmen. Nah, ketika dia interview gitu maksudnya,
somehow beberapa application apps-nya rekrutmen itu interviewnya udah bersama bot gitu misalnya. Oke. Jadi ya interviewnya sama Miss siapa gitu. Jadi udah segitu. Nah, udah sama bot gitu dan ya dan itu bahkan dia ketika di interview sama bot itu kalau ngelihat dari behaviornya kan ini dari sisi psikologis ya, dari psikologi ya maksudnya. Nah, dia bisa menganalisa arah mata gitu ketika berbicara dengan bot gitu, interview dengan bot, dia bisa gestur tubuh, artinya apa, muka, terus intonasi nada gitu. Bahkan ketika ini ada yang juga bahkan sampai palm gitu ya, palm gitu. Jadi ada aplikasi itu maksudnya yang cukup menunjukkan palm, dia bisa menganalisa garis tangan orang. Sampai advance sampai segitu. Nah, dari sisi rekrutmen tidak hanya itu. Nah, itu kan dari sisi hiring, interview gitu. Nah, dari sisi psychological juga ada juga. Nah, dari sisi psychological gimana nih? Kalau untuk dari sisi psychological itu bisa juga menggunakan face recognition ya Pak, sebetulnya gitu. Itu untuk mungkin tracking ketika rekrutmen itu kan pasti open cam, misalnya beberapa cam. Nah, itu akan bisa kelihatan juga dari misalkan mimiknya, atau misalkan ketika dia atau mungkin kan ada beberapa yang bisa di-track pakai AI ya Pak. Misalkan kalau dia ada garuk-garuk mungkin atau apa, betul, diri kanan gitu, mungkin dia itu mungkin agak nervous ataupun yang lain, atau mungkin kalau dia misalnya jawabnya sedikit agak berbohong atau kurang ini tepat, mungkin kalau saya bisa. Saya minum, maaf ya. Saya minum dulu ini. Gitu. Kering. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Pengalaman Sapiens dalam mengimplementasikan HRIS di industri apa aja? Nah, ini pertanyaan implementer nih, buat implementer. Oke, untuk di mana bisnis apa aja? Industri apa aja? Industri apa aja? Oke, di industri yang udah pernah kita implementasi itu ada di lebih ke production ya. Production itu ada juga Pak. Kemudian juga ada di service juga ada. Itu ada. Kemudian juga ada di untuk yang di mining itu ada juga. Ya, Sapiens ya. Iya. Mining, terus service juga ada. Logistik ya mungkin. Logistik lebih ke production sih. Ke production. Oke. Berarti kita sudah multiple industries lah ya kira-kira ya. Oke. Nah, kalau dari menyambung tadi ada sistem, ada proses, ada people. Gitu maksudnya. Nah, bagaimana 3 hal ini yang menjadi kunci kalau kita kembali ke topik kita tadi. Jadi bagaimana kita mempersiapkan 3 hal ini dalam proses dalam mencapai keberhasilan implementasi. Karena kan somehow ada yang implementasinya mungkin singkat, ada yang mungkin panjang implementasinya. Nah, itu apa yang maksudnya yang perlu diperhatikan dan menjadi kunci lah ya supaya user atau tech people gitu ya, maksudnya yang nantinya mau minat gitu maksudnya mengimplementasikan aja. Oke, yang menjadi kunci itu sebetulnya itu ada di people itu sendiri sih Pak. Sebetulnya bisa juga dibilang dari people itu sendiri untuk menjalankan ya proses itu sendiri. Kalau misalkan dari people-nya juga tidak menjalankan, ya sistem pun nggak akan berjalan gitu. Tidak menjalankan dalam arti apa nih? Tidak menggunakannya sistemnya itu gitu. Nah, karena saya juga pengguna ya sebenarnya gitu maksudnya. Betul. Ya somehow user itu tidak menggunakan karena mungkin merasa tidak terbantu, tidak merasa mudah. Nah, ada juga mungkin flexibility ya Pak. Iya, karena kita punya experience gitu maksudnya. Kira-kira kita punya pengalaman bahwa mengimplementasikan sesuatu gitu, tapi maksudnya pada akhirnya itu yang tadinya kita harapkan itu mempermudah kita, membantu kita, malah objektifnya itu tidak tercapai gitu maksudnya. Jadi tidak lebih membantu gitu maksudnya. Pada akhirnya itu tidak terpakai. Nah, gitu. Nah, jadi apa nih dalam dunia implementasi HRIS ini kita maksudnya
Nah, sebenarnya OK people tadi apa namanya ya tidak bisa lepas lah ya pasti dari implementasi. Nah, bagaimana dengan prosesnya sendiri dan sistem gitu? Oke, untuk dengan proses ataupun sistem itu sendiri ya Pak ya, sebetulnya sebelum kita implementasi ya untuk di sebuah sistem ini, katakanlah misalnya sistemnya itu supaya fit dipakai 100% gitu ya, dan membantu, yang pasti yang pertama itu kan harus ada people-nya, kemudian juga requirement-nya itu juga harus jelas dan memang harus sudah sesuai dengan prosedur perusahaan tersebut gitu. Jadi supaya nanti itu tidak ada lagi gitu, misalkan mereka mau fiturnya A, kemudian kita mereka tidak menyampaikan A. Nah, kita juga misalnya kita bikinnya ya menjadi B gitu. Nah, itu jadi harus ada memang persamaan ataupun requirement-nya itu harus jelas gitu. Dan memang harus fleksibel juga sih sistem itu dibuat. Dalam artian bukan fleksibel yang memang tidak menyesuaikan dengan SOP perusahaan ya. Maksudnya memang dibuat fleksibel ataupun kustomisasinya itu sesuai dengan kebutuhan si klien gitu. Nah, somehow gini. Kadang-kadang gitu maksudnya, ini berbicara tentang pengalaman gitu ya. Kadang-kadang itu kita menemukan konsultan yang konsultan ya misalnya sebuah produk apa gitu maksudnya. Yang kadang-kadang itu hanya melihat dari apa yang kita butuhkan saat ini. Nah, kalau kita dari user sebenarnya kita itu butuh mungkin masukan ya lebih tepatnya ya. Mungkin masukan atau misalnya let's say Mbak Ira sebagai implementernya Sapiens gitu ya maksudnya. Ya mungkin bisa memberikan insight kepada si user gitu ya, maksudnya dalam arti misalnya kalau kita analogikan kita bikin baju gitu maksudnya. Saya pengen bikin baju, ya mungkin Mbak Ira gitu datang ke saya gitu maksudnya. Saya pengen bikin baju di kantongnya sebelah kanan gitu gitu maksudnya. Tapi mungkin kalau misalnya Ira pengen mengelaborasi values yang lebih gitu maksudnya, memberikan values yang lebih ya mungkin bisa aja gitu misalnya Pak atau Bro gitu maksudnya tahun 2025 itu kantong itu udah di sebelah kiri, itu udah nggak lagi sebelah kanan gitu, maksudnya. Nah, jadi insight-insight seperti itu sih maksudnya yang kadang kita sebagai user itu maksudnya merasa bahwa ya kurang gitu loh. Gitu tuh. Jadi kurang lebih gitu. Tapi kita tahan dulu sebelum kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan dari @priya_pinaka. Oke. Implementasi HRIS apakah project one time atau subscription? Oke, implementasi ya itu tergantung dari kebutuhan juga sih ya Pak ya. Gitu. Preferensinya Sis Ira apa? Kalau dari saya sebetulnya better lebih ke subscription ya. Apalagi kalau misalkan perusahaannya itu tidak memiliki tenaga ahli yang cukup untuk mengelola suatu sistem gitu. Karena kalau on premise ya, atau contohnya itu kan pasti kan harus investnya agak lumayan juga tuh Pak. Tapi kalau misalkan subscription itu kan kita sebagai implementer itu udah menyiapkan semuanya. Jadi mereka tinggal bayar untuk subscription itu sendiri gitu. Oke. Nah, tapi apakah ada ukuran, ya maksudnya ada ukuran tertentu yang memang yang bisa menjadi pilihan customer nih? Gitu maksudnya. Apakah misalnya let's say dengan ukuran tertentu gitu maksudnya. Si customer itu kita tawarkan untuk lebih ke project one time. Instead of subscription gitu maksudnya. Ada. Nah, itu apa tuh pertimbangannya tuh? Pertimbangannya satu, untuk yang tadi jelas ada, kalau misalkan kita mau implementasinya yang project one time ya Pak ya, ada tim atau tenaga ahli dari si perusahaan itu sendiri gitu, atau kalau misalkan mereka tidak ada tenaga ahli yang emang akan mengelola IT dari untuk ya si produk itu atau sistem tersebut, ya itu juga akan kesusahan gitu. Nah, kemudian juga mungkin dari besarnya suatu data, kemudian juga employee-nya juga, dan kemudian juga ada cyber security-nya juga, lebih ke security-nya itu juga Pak gitu. Oh, berarti di samping resources-nya gitu ya, berarti juga ada kaitan dengan sekuritas, ekspektasi dari sekuritasnya gitu ya, keamanannya gitu ya. Oke, berarti bisa ditangkap bahwa
nanti seandainya ada tech people yang pengen mengimplementasi dan dia punya resource gitu maksudnya, dan dia punya capability untuk memanage secara secara internal, itu, mereka boleh. Bisa. Jadi disarankan untuk project one time instead of subscription. Nah kalau dari sisi size, sisi company sendiri itu matters nggak? Sebetulnya nggak matters, tapi balik lagi ke kebutuhan dari si company itu sendiri. Dan kantongnya juga. Iya, betul. Dari budget ya Pak. Jelas itu. Oke, tahan dulu. Kita ada pertanyaan lagi dari @Teresia Dwita. Oke, challenge terbesar apa yang seringkali dihadapi ketika implement HRIS? Aduh, ini sebetulnya challenge-nya itu tergantung sih ya, challenge-nya itu dari misalkan di bisnis apa gitu, mungkin gitu. Tergantung, itu beda-beda gitu, tergantung industrinya juga gitu. Karena kan yang diimplementasi juga kan misalkan bisnis prosesnya itu beda-beda gitu. Jadi berarti itu relatif tergantung kepada kompleksitas. Ya, betul, kompleksitas dari requirement bisnis prosesnya itu sendiri dan lain gitu ya. Terus berarti ya mungkin tergantung dengan ekspektasinya juga mungkin ya, ekspektasi customernya betul ya. Nah, yang ketiga kita lupa adalah duitnya. Budgetnya. Nah, jadi ya mungkin ya karena saya sebagai user gitu maksudnya. Ya somehow kita punya budget sekian tapi somehow kan user punya dream, ekspektasinya luar biasa bisa gitu. Ini bisa itu gitu. Oke. Nah, terakhir sih ini ada pertanyaan lagi? Masih ada lagi? 3. Oke, banyak juga ya. Oke, kita gas dulu pertanyaannya sebelum karena waktunya ini banget. Oke, dari Edwira Duta Tambun. Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk implementasi HRIS ini? Nah, sebetulnya ini nggak ada bukan nggak ada estimasi ya, nggak ada ini. Jadi tergantung dari kompleksitas requirement itu sendiri, gitu Pak. Jadi nggak ada range waktunya ya, gitu. Tergantung dari kompleksitas dari si bisnis proses perusahaan itu sendiri. Gitu. Kompleksitas bisnis proses yang dan fitur-fiturnya ya, pasti berarti jelas fitur-fiturnya. Modul-modulnya juga berpengaruh ya. Misalkan kalau cuman implementasinya 3 modul, 4 modul yang core-core aja gitu ya, itu mungkin lebih singkat dibandingin yang komplit gitu ya. Iya, komplit yang advance gitu-gitu. Nah, itu akan berpengaruh ke situ juga pastinya. Dan walaupun ada core modulnya tetap, tapi kalau misalkan ada customisasi dan menyesuaikan, contohnya misalkan attendance-nya itu beda dengan yang standar gitu, yang ada shifting, ada roster dan lain-lain yang memang itu dibutuhinnya agak lumayan, nah itu juga tergantung dari situ. Dari customisasi. Nah, ini ya maksudnya ini pertanyaan dari saya sendiri sih sebenarnya sebagai user gitu ya, sebagai user HR gitu maksudnya. Mana yang lebih menguntungkan dan lebih baik penggunaan database cloud atau on-prem? Cloud atau on-prem. Kalau seandainya kita berbicara HRIS ya, konteksnya ketika kita membangun sebuah HRIS gitu maksudnya, ya somehow kan di market itu banyak banget gitu maksudnya. Ada yang cloud, ada yang tetap di on-prem. Nah, maksudnya bagaimana kita menentukan kapan sih kita menggunakan si on-prem ini, kapan sih kita harus cloud? Nah, itu juga kan matter juga ke kantong kita juga pada akhirnya kan? Iya, gitu. Betul. Itu betul, balik lagi ke kantong sih ya Pak ya. Oh, balik lagi ke kantong ya? Oke. Kemudian kapannya itu atau mungkin lebih better mana ya? Maksudnya on-prem atau yang subscription tadi ya? Oke. Untuk kapannya itu mungkin ya tadi itu ketika sudah memenuhi ada tenaga ahli ya, bisa dibilang untuk yang mengelola sistem itu, kemudian juga misalkan perusahaannya employee-nya juga sudah cukup banyak, ribuan misalkan gitu. Nah, itu pasti kan dia akan membutuhkan storage yang besar juga gitu. Nah, mungkin itu udah bisa disarankan untuk on-prem gitu. Nah, ini ada lagi dari @Talit Taid. Nah, apakah HRIS sudah menggunakan AI? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sekarang itu trennya udah
AI itu AI. udah jadi salah satu bagian dari instrumen HRIS gitu ya. Jadi itu maksudnya fungsi artificial intelligence juga yang pada akhirnya membantu kita untuk istilahnya memvisualisasikan lah ya, gitu, maksudnya mendapatkan fungsi analitik yang dilakukan oleh sistem gitu. Yang tadi yang face recognition, psychological melalui face recognition gitu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi. Nah, ini common banget maksudnya yang menjadi persoalan di banyak tempat gitu ya. Tidak hanya di Sapiens tapi juga di banyak tempat. Dan mungkin tech people juga akan bertanya-tanya. Nah, sebenarnya dari sisi security nih, kalau kita bicara security itu maksudnya. Nah, gimana sih maksudnya bagaimana faktor sekuritas itu bisa jadi didesain, dipertimbangkan gitu maksudnya berdasarkan experience-nya Mbak Ira ya. Mungkin ada koordinasi dengan tim dan lain-lain gitu ya maksudnya. Karena ya ini juga sekarang itu menjadi pertanyaan dasar ya maksudnya, karena karena cyber security kan sekarang udah jadi hal yang tren gitu ya. Gitu. Silakan. Sebetulnya kalau untuk cyber security itu kita ada tim sendiri sih ya Pak ya. Nanti mungkin bisa kontak kita juga atau bisa DM Sapiens juga nanti, karena emang cyber security lagi tren banget. Nah, nanti bisa juga kontak atau nanti kita ada tim sendiri untuk cyber security itu gitu. Terakhir kita sedikit pengen membahas soal ekosistem kita nih, gitu maksudnya. Nah, kita kan sebenarnya kan kita juga ya Sis Ira kan sekarang jadi implementernya Odoo gitu ya maksudnya. Nah, dari sisi produk Odoo-nya sendiri nih, based on experience-nya Sis Ira nih, gitu maksudnya. Bagaimana sih gambaran si produk Odoo-nya sendiri dalam konteks si HRIS modul yang terutama untuk modul HR lah ya gitu ya. Gitu. Nah, based on experience atau knowledge Sis. Odoo itu sebetulnya kayak modulnya itu udah banyak, terutama untuk di HRIS. HRIS itu kan part juga dari ERP ya sebetulnya ya Pak. Cuman di dalamnya lagi itu pasti dia ada banyak modulnya, attendance, kemudian employee master data, kemudian juga time off atau untuk leave, pengajuan leave, kemudian rekrutmen, kemudian ada timesheet, ada project. Biasanya kalau misalkan kita ada timesheet itu biasanya relate dengan si timesheet ini sendiri. Kemudian ada e-learning, training, performance, kemudian ada survei, kemudian ada web portal juga gitu. Itu udah banyak banget. Jadi Odoo itu kaya itu berarti banget kebayang ya, kebayang bahwa Odoo itu sudah bisa, bahkan sudah bisa meng-create sebuah ekosistem gitu ya. Iya, betul. Bisa dibilang end-to-end-nya di human resource itu sendiri. Gitu, mulai dari rekrutmen, kemudian juga sampai nanti mungkin ada rekrutmen, jelas pasti ada onboarding ya Pak. Kemudian sampai nanti juga offboardingnya gitu. Itu pasti akan ke-cover gitu. Payroll pastinya jelas gitu. Kita sudah lebih dari 30 menit, katanya singkat gitu maksudnya, tapi kita punya satu pertanyaan lagi, pertanyaan pamungkas nih. Nah, ini dari @sz_fan sistem gitu, lain. Di Odoo sendiri bisa nggak integrasi dengan sistem yang lain? Nah, bisa nggak diintegrasi dengan hardware seperti fingerprint, face recognition, RFID dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya untuk Odoo nih. Itu jelas pasti bisa banget. Gitu. Itu pasti bisa. Kita mau integrasi dengan yang AI ataupun alat lainnya itu pasti bisa. Kalau gitu terima kasih. Kita sudah di penghujung sesi kerasa, Pak. Ngobrol kita, nggak terasa ya, udah kayak banyak juga ya pertanyaannya ternyata. Banyak, terus juga sampai kita juga sempat nervous, ya saya minum lagi, minum terus gitu ya. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman Tech People yang sudah join di XLT hari ini gitu maksudnya. Seru banget dengan diskusinya gitu. Terima kasih kepada narasumber Sis Ira gitu yang sudah meluangkan waktunya juga, gitu ya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman stay tune di IG Sapiens gitu maksudnya untuk mendapatkan update dan live event-event XLT Sapiens Lightning Talk berikutnya. Saya Adit dan saya Ira Julianti. Kami undur diri.
Selamat malam, sampai Selamat berjumpa lagi. sore. Bye. Bye.